Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. MC kita yang spesial pada pagi yang berbahagia ini, Kak Uci, ya, iya. Sehat Kak Uci ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan begitu pula dengan pendengar setia dari program Rumahku Surgaku di 105,8 Ustaz. 105,8 Radio Sif FM. Semoga program ini terus berjalan dan memberikan kemanfaatan yang besar bagi para pendengar ya, bagi masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. Amin, Allahumma amin. Menyiasati cinta tanpa kepalsuan. Ini sangat penting untuk kita bahas agar rumah tangga kita dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Rumah tangga yang kita harapkan itu adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang betul-betul berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga sebagaimana slogan dari program kita pada saat ini, Baiti Jannati, rumahku surgaku. Jadi dalam keluarga itu kita merasakan setidaknya bayang-bayang surga lah ya. Iya, insya Allah. Bayang-bayang surga, karena surga yang sesungguhnya itu memang nanti di akhirat. Dan insya Allah para pendengar setia dari program ini, kita semua nanti akan menjadi calon-calon penghuni surga. Amin, amin, Allahumma ya Rabbal alamin. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari persoalan, dari permasalahan. Karena persoalan dalam sebuah keluarga sebetulnya itu adalah bumbu romantisme, bumbu dari kesakinahan itu sendiri. Karena rumah tangga itu dikatakan masih eksis ketika masih ada masalah. Nah, namun masalah ini tentu kembali kepada pasangan itu sendiri, bagaimana dia menyikapi dengan bijak, dengan dewasa tentunya. Nah, kita sebagai pasangan pasutri ya, pasangan suami istri yang mendambakan rumah kita itu betah, rumah kita itu nyaman, rumah kita itu membuat kita bertumbuh, rumah kita itu membuat kita semakin taat kepada Sang Ilahi Robbi. Tentunya kita harus membekali diri kita dengan ilmu, membekali diri kita dengan mental sebagai seorang suami, mental sebagai seorang istri, mental sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Jadi perlu proses pembelajaran yang tiada henti, yang tidak terputus-putus. Maka kepada sahabat-sahabatku, para pendengar program Rumahku Surgaku ini, saya selalu ingin menekankan kepada kita bahwa persoalan itu harus disikapi dengan penyikapan yang bijak, dengan sudut pandang yang positif. Ya, tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Itu mungkin sekilas sebagai pengantar ya. Oke, nah pastinya yang namanya bumbu-bumbu itu pasti ada ya Ustadz ya. Dan ibarat masakan, kalau tanpa garam aja gitu ya, emang kalau kebanyakan garamnya bakal keasinan, tapi kalau takarannya udah pas pasti masakannya bakal enak gitu ya. Dan tentunya keluarga Sip ya, kita harus menjalani kehidupan berumah tangga tentunya dengan ilmu tadi ya Ustadz ya. Dan tentunya seperti yang judul kita saat ini, menyiasati cinta tanpa kepalsuan. Kira-kira seperti apa saja mungkin contoh bentuk ataupun contoh lah gitu ya, kepalsuan dalam cinta itu Ustadz? Iya. Pertama kita harus memahami bahwa apa itu makna dari palsu, tafsir dari palsu. Palsu itu dengan spontan kita akan menjawab tidak asli. Benar.
bukan yang asli. Nah, itu kan palsu ya. Wah, ini tidak asli nih. Ini bukan yang asli, ini tiruan gitu. Tiruan ya. Kemudian ada juga yang mengatakan topeng itu bukan wajah atau muka yang sebenarnya dari dia. Kemudian mungkin bentuk lainnya penyamaran. Dia lagi menyamar, pencitraan. Nah, ini. Iya. Jadi itulah makna yang sangat membumi bagi kita tentang palsu ya. Kalau kepalsuan berarti ada begitu banyak palsu, jadilah sebuah kepalsuan ya, yang memiliki efek sistemik ketika itu kita hadapi atau kita lalui. Jadi itu sekilas tentang palsu. Nah, kalau kita kelompokkan, maka setidaknya kepalsuan ya, cinta yang dipenuhi dengan kepalsuan itu setidaknya ada 2 bentuknya ya. Yang pertama kita akan kenal ini topeng. Topeng itu artinya adalah bukan dia yang sebenarnya. Artinya menunjukkan sesuatu yang bukan dirinya yang sebenarnya. Bisa juga dalam hal ini kita melihat mungkin penyamaran atau pencitraan yang intinya adalah melebih-lebihkan sesuatu dari keadaan yang sebenarnya. Contoh ini, biasanya bagi pasangan yang suka bagi laki-laki perempuan pranikah sebelum menikah yang terlibat dengan pacaran, maka yang topeng ini akan sering kita temui. Contoh manis semua ya. Begitu perhatian, penyabar gitu ya, pintar masak gitu. Terlihat begitu bijaksana, kemudian cerdas, baik ya. solihah, baik sekali dan segala macam. Begitu banyak ya. Jadi yang nampak itu baiknya saja, yang terlihat itu manisnya saja. Ya Allah, ini betul-betul ini calon yang kudambakan gitu ya. Jadi inilah mungkin yang kiranya disebut dengan topeng. Namun setelah menikah, seiring berjalannya usia pernikahan, mungkin setelah lahir anak pertama mungkin, maka akan terlihat identitas jati diri yang sebenarnya, seperti mudah ngambek, itu mudah berbohong, emosional, ya kan, atau pemarah begitu ya. Kemudian susah dalam berkomunikasi begitu, dan lain-lain sebagainya. Masalah-masalah itu sering timbul ketika setelah berjalannya waktu atau beberapa tahun setelah menikah itu. Nah, kita tidak ingin hal ini terjadi. Atau bisa juga yang kita lihat ya, contoh bertemu di sosial media, kemudian berganti nomor HP, ya kan? Kemudian mulailah chat di sana, telepon-teleponan. Kemudian yang namanya perempuan itu begitu mudah disentuh ya, orangnya begitu sensitif ya, begitu mudah terkesan ketika sisi-sisi emosionalnya itu direbut gitu. Nah, sehingga memutuskan untuk menikah. Kemudian ternyata dia tidak seperti yang kulihat di awal-awal. Di luar ekspektasi ya. Di luar harapan saya selama ini. Rupanya dia penipu. Rupanya dia sudah punya pasangan. Rupanya dia sudah duda sebelumnya dan lain-lain sebagainya. Artinya kekecewaan. Nah, kita bisa meminimalisir kekecewaan ini itu dari awal. Dari awal kita perlu mendeteksi kepalsuan ini. Pasangan yang sudah menikah pun itu juga bisa kita temukan di mana ada cintanya yang palsu. Nah loh, kok bisa? Padahal kan udah menikah, Ustaz. Iya, walaupun sudah menikah. Jadi di awal-awal, di tahun-tahun pertama pernikahan, wahai kekasihku, aku ingin hidup denganmu 1000 tahun lamanya, sehidup semati. Ya, hanya engkaulah satu-satunya. Aku akan berjuang siang dan malam, gitu kan? Aku akan berikan seluruh cintaku hanya padamu. Percayalah padaku. Wah, segala macam ya kan. Kita akan begini. Oh, kita akan
kelak akan membangun rumah yatim, kita akan membangun ini rumah tahfiz, anak-anak kita nanti akan jadi hafiz Quran. Si suami berjanji, si istri berjanji, tapi janji tinggal janji. Ya kan, usia pernikahan sudah 10 tahun, 15 tahun, janji di awal-awal pernikahan ternyata cuma kosong melempem. Ini juga bisa dibilang sebagai kepalsuan. Artinya tidak ada komitmen, tidak ada ikhtiar kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan apa yang telah disepakati di awal atau yang sudah dijanjikan di awal. Gitu ya. Kalau psikolog barat itu mengatakan kalau engkau ingin sukses maka milikilah 3 hal. Yang pertama apa? Menikahlah dengan orang yang engkau cintai. Nah, cintailah orang yang engkau telah menikah dengannya. Kemudian berikan lebih daripada apa yang pernah engkau gombalkan. Kalau kita dong pernah menggombal, ya kita akan naik haji mungkin ya 2 kali. Masya Allah. Kita akan keliling dunia dan segala macam. Maka menurut psikolog barat ini, ya kita harus mewujudkan itu, bahkan memberikan lebih dari yang sudah pernah disampaikan. Sebetulnya di dalam agama kita, di dalam Islam sendiri itu ada 3 sebetulnya kiat, di mana ketika 3 hal ini kita amalkan, maka yang namanya komitmen, ya kan, yang namanya janji setia itu akan bisa terwujud. Yang pertama itu adalah jiddiyah, adanya kesungguh-sungguhan. Kalau di awal kita sudah komitmen, sayang, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Kalau sekiranya 10 tahun yang akan datang dia kecelakaan lalu patah tangannya, tetap setia. Iya, tetap setia. Selagi hayat masih di kandung badan, engkau akan aku bahagiakan. Nah, seperti itu. Jadi ada jiddiyah. Bagaimanapun, seberat apapun perjuangan lika-liku dari kehidupan ini, aku akan tetap berusaha menjadi suami terbaik. Saya akan tetap berusaha menjadi istri terbaik, akan menjadi ayah terbaik bagi anak-anak, ibu terbaik bagi anak-anak. Kita mestinya menjadi contoh bagi lingkungan sekitar, bahwa Islam mengajarkan rumah tangga yang sakinah. Modelnya seperti apa? Kitalah modelnya. Wah, itu luar biasa ya. Luar biasa. Itu jiddiyah, kesungguh-sungguhan. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Di dalam Al-Qur'an, siapa yang bersungguh-sungguh maka sesungguhnya kesungguh-sungguhannya itu untuk dirinya sendiri. Kalau suami istri bersungguh-sungguh mewujudkan rumah tangga yang samara, maka insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang samara. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Jadi jiddiyah. Itu. Kemudian yang kedua adalah yang dibutuhkan. Yang pertama jiddiyah, yang kedua at-tadiyah, pengorbanan. Yang namanya orang yang sudah orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu, mesti dia berjuang. Orang yang berjuang pasti berkorban, mengorbankan waktu yang mestinya berleha-leha, sekarang dia memanfaatkan bagaimana mimpinya terwujud, mimpi yang baik tentunya. Jadi itu at-tadiyah, pengorbanan itu selalu ada membersamai perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah istimroriyah, mesti istiqomah. Ya. Fastaqim kama umirta. Mesti istiqomah, berkelanjutan, tidak boleh anget-anget tahi ayam, ya kan. Sekarang semangatnya menggebu-gebu, 3 hari kemudian loyo gitu, atau 3 tahun kemudian nggak jalan lagi programnya. Contohnya program yang simpel aja, apa itu? Bangun sebelum subuh. Contoh, jadi dibangunkan anggota keluarganya, anak-anaknya dibangunkan, kemudian wirid ya al-ma'surat dan lain-lain sebagainya. Ada banyak program-program kecil, ketika diamalkan akan menjadi sebuah habit yang membuat kita menjadi bertumbuh. Jadi cinta tanpa kepalsuan ini itu membuat kita itu lega sebetulnya. Karena dari awal trust yang sudah terbangun
itu betul-betul terjaga, ya. Keyakinan kita, ya kan, kepada pasangan kita itu tidak dirusak. Karena kalau trust ini sudah dirusak, maka seperti kaca yang pecah. Seberat apapun usaha kita untuk menyatukan serpihan atau kepingan-kepingan dari kaca tadi, tetap aja ada bekasnya, tetap aja nggak kuat. Contoh ini ya, suami yang awalnya berjanji, saya akan setia padamu, hanya engkaulah satu-satunya dalam hidupku ini. Udah punya anak 3, setelah itu ternyata punya simpanan lain, punya setia, itu kan punya selingkuhan. Lalu istrinya tahu bahwa suaminya selingkuh. Kemudian terjadilah dialog dan segala macam, ada konflik di sana, terus damai. Ya, istri memaafkan, si suami pun mungkin sudah tobat, tapi tetap saja luka itu tidak bisa dilupakan. Sekalipun mungkin luka itu sudah sembuh, tapi tetap ada bekasnya. Benar. Tetap aja ada bekasnya, dan akan selalu menjadi sebuah ingatan yang merusak keharmonisan. Apalagi perempuan itu memorinya sangat kuat untuk hal-hal yang baginya sensitif. Nah, pertama mungkin ketika dia dibohongi, maka itu akan mudah diingat. Ketika dia disakiti, ada kata-kata kasar dari pasangannya, itu akan mudah diingat. Ketimbang kebaikan dari pasangan, itu mudah dilupakan. Kebalik ya, harusnya kita itu juga mudah ingat dilupakan. Ya, yang kebaikannya. Nah, itu hal yang fitrah di mana memang istri itu ujian bagi suami, ya kan? Ujian keimanan, ujian ketaatan, dan suami pun ujian bagi istrinya. Jadi kita ini sebetulnya menjadi sampel ujian dari Yang Maha Kuasa. Diuji dengan pasangan, diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan tetangga, dan lain sebagainya. Itu mungkin itu sekilas Uci. Oke deh, yang pasti udah kelihatan ya gambarannya, bahwasanya tadi yang seperti Ustadz Ali bilang, keluarga sip cinta yang penuh kepalsuan itu pastinya ada topeng ya di sana keluarga sip ya, yang menunjukkan sesuatu yang bukan dia yang sebenarnya. Jadi mulai dari sekarang coba deh ya untuk menunjukkan kita yang sebenarnya itu seperti apa. Nggak usah, sebenarnya boleh gak Ustadz kalau kita misalnya kayak gini, kan suami itu tipenya yang visual ya, sementara istrinya dari gadisnya, dari kecilnya nggak suka dandan misalnya, terus tiba-tiba dia memaksakan diri untuk dandan dan tidak menjadi dirinya sendiri lah gitu. Boleh nggak kalau seperti itu, Ustaz? Oh ya, jadi begini, kita memiliki namanya di dalam beragama kita itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memperbaiki diri. Artinya kita itu harus hijrah. Iya. Harus hijrah, artinya berubah dari waktu ke waktu ke arah yang lebih baik. Ya, kalau mungkin sebelumnya ada kan perempuan susah mandi gitu. Iya benar. Takut air. Mandinya sekali sehari dan itu dirapel, dan sekali mandi 2 jam. Masya Allah. Habis sabun 1 peta sekali mandi. Tapi mandinya sekali sehari. Ya, sekali sehari. Ini fakta menurut penelitian, survei-survei gitu ya. Dan itu habit sebetulnya, habit yang mungkin dari keluarganya tidak begitu peduli tentang kedisiplinan yang satu ini. Ada juga contohnya perempuan yang suka ngemil tapi nggak suka makan nasi itu ya. Dia ngemil aja, ngemil, ada banyak itu tumpukan sampah. Sekali seminggu tuh beli camilan banyak sekali, penuh itu box lemari, mungkin 1 box itu camilan semua. Ya saya mungkin menjadi bagian juga saksi dari itu. Jadi dia ngemil itu sebetulnya kebiasaan yang kurang bagus ya, kurang baik. Pertama dalam hal kesehatan, kemudian yang kedua kalau terbiasa ngemil juga terbiasa berkumpul dengan teman-teman dan nantinya gibah, ya kan, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal kita disuruh meninggalkan yang tidak bermanfaat, gitu, mengerjakan yang bermanfaat. Itu contoh.
laki-laki juga punya kebiasaan buruk. Contoh nih, habis mandi para suami handuknya ditaruh di mana gitu kan, pulang dari kantor sepatunya di mana, kaos kakinya di mana, jaketnya di mana, kemudian tasnya di mana, terus besok mau berangkat ke kantor ribut, mama ambilin itu ya kan, terus marah-marah. Ini habit yang tidak bagus. Mungkin dulu keluarganya tidak tidak memiliki concern perhatian mengenai kedisiplinan yang itu merusak kenyamanan atau jati diri dirinya sendirinya. Iyalah merusak. Yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin, ya kan? Dari comfort zone, dari zona nyaman dia tidak disiplin, sekarang dia tidak nyaman untuk disiplin. Itu baik. Dalam hal kebaikan tidak apa-apa. Yang dimaksud dengan kepalsuan di sini adalah menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, ya kan? Tapi dirinya sendiri tidak punya komitmen untuk menjadi lebih baik, menjadi seperti itu. Jadi dia hanya mengambil kesempatan. Itu. Jadi saya sepakat dengan pencitraan ya, dalam tanda petik juga. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Contoh sekarang dia adalah orang yang tidak disiplin gitu ya, ketemu sama seseorang gitu, dia senang gitu ya, saya harus merebutnya dia lah, aku pengen andaikan dia adalah bidadariku kelak gitu. Dia berupaya, dia mencitrakan diri pagi-pagi sudah mandi contohnya kan, padahal nggak pernah mandi kalau ya kan. Atau yang awalnya dia tidak pernah sholat subuh di masjid, tiba-tiba sekarang sholat subuh di masjid gitu kan. Kalau lewat di depan rumah si perempuan pelan-pelan gitu contohnya gitu. Benar. Nah itu kan bagian dari topeng sebetulnya ya kan, memang sesuatu yang tidak menjadi habit dia sebelumnya. Tapi ketika dia punya komitmen, saya harus berubah gitu, ya kan, saya ingin menjadi lebih baik bersama dia, gitu kan. Kan ada orang hijrah itu karena pasangan, hijrah karena harta benda gitu ya. Dan itu untuk awal-awal, karena memang hidup itu berproses, bertangga, ya kan, bertangga. Contoh nih, nyuruh anak kita hafalan. Kalau anak kita tuh usia SD suruh hafalan, yang paling mantap jurusnya apa coba? Nah, kalau kamu hafal 1 juz, Abi kasih 100.000. Apresiasinya kayak gitu apresiasi, ya. Semangat. Ya, jadi saya amalkan itu. Anak saya semangat. Iya, Bi, bener Bi. Ya, 50.000 gitu ya. Dia hafal. Wah, 2 hari dia hafal terus setoran hafal. Iya. Untuk awal-awal motivasi seperti itu tidak ada salahnya, karena memang untuk usianya yang tentu tidak bisa lah dengan seusia kita ya, yang sudah dewasa, yang sudah mengetahui agama dengan baik, dengan pemahaman agama yang luas, tentu beda. Kelas SD SMP tentu beda soalnya, cara menyajikan soal dan segala macam ya kan, sama juga dengan orang yang baru hijrah, ya kan. Tapi itu intinya begitu. Ketika melakukan topeng dan topeng itu dalam kebaikan dan ada komitmen untuk merubah diri, ya silakan saja. Tapi jangan jadikan itu sebagai ajang kesempatan dalam kesempitan. Ini yang tidak baik, ya kan? Nah, itu namanya penipuan. Agar pasangannya, istrinya senang, dia memberikan janji-janji manis. Tapi sekedar janji. Tapi hanya sebatas janji. Bahkan menjanjikan sesuatu kepada anak, dan kita dalam hati tidak ada komitmen, tidak ada keinginan untuk memenuhi janji tadi, itu hukumnya haram. Walaupun itu anak kita, begitu juga walaupun itu suami kita, walaupun itu istri kita. Ketika kita berjanji tapi tidak ada kemauan, ya kan, keteguhan hati untuk mewujudkan itu, maka itu dosa ya. Dosa, itu haram. Karena udah dijanjikan ini ya. Jadi pernah dulu di zaman Nabi, ya kan, Rasulullah SAW lewat pada suatu rumah, pada sebuah rumah, dan mendengar salah seorang dari penduduk Mekah ketika itu, ya kan, dia menjanjikan kepada anak-anaknya, ayo kalian kerjakan ini, nanti saya kasih ini. Terus Nabi mendekat, kamu serius?
ingin menepati janji tadi? Enggak, Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sekalipun dia anakmu dalam tanggunganmu, maka janji yang tidak disertai dengan keinginan kuat untuk menepatinya hukumnya haram. Itu juga. Jadi jangan sebatas menggombal mengumbar janji ya. Mengumbar janji. Kalau gombal itu sah-sah saja ya. Contoh nih, cantiknya engkau pagi ini, contohnya. Walaupun mungkin masih dasteran gitu, bau bawang gitu ya. Bau bawang tapi bilang cantik segala macam. Ya kan, mukamu begitu bersinar bagaikan rembulan. Padahal penuh dengan jerawat gitu kan. Benar. Komedo dan segala macam lah. Nah, itu kan gombal ya. Beda juga dengan janji. Oke, nah itu dia keluarga sip ya. Dan nanti kita juga bakal bahas ini keluarga sip, bagaimana sih kira-kira caranya menyiasati cinta tanpa kepalsuan ini ya. Pastikan Anda tetap di Sip FM. Kita break dulu ya Ustadz. Dan keluarga sip tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Rumahku Surgaku ya keluarga Sip, dan tentunya kita masih bersama Ustadz Ali Markosim Askarillah, seorang praktisi ketahanan keluarga ya. Dan tentunya kita masih membahas tentang menyiasati cinta tanpa kepalsuan. Nah, Ustadz Ali, tadi kita sudah bahas ya Ustadz tentang bagaimana sih bentuk cinta-cinta yang dipenuhi dengan kepalsuan. Ternyata banyak topengnya di sana keluarga Sip ya. Dan di segmen ketiga ini Ustadz, mungkin kita bisa share juga ke pendengar kita, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menyiasati cinta tanpa kepalsuan. Silahkan Ustadz. Iya, keluarga Sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral dan sesuatu yang memberikan efek yang sangat besar, baik untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Bahkan nilai dari nikah itu sendiri adalah setengah dari agama. Jadi setaat apapun orang, tapi ketika dia memilih hidup membujang, maka dia akan mati kelak dalam keadaan agamanya tidak penuh, tidak sempurna gitu. Ya kan? Jadi betapa banyak orang-orang sukses baik dari kalangan perempuan, dia sukses dalam berkarir tapi kehidupannya menderita. Kenapa? Karena dia salah dalam menemukan pasangan. Banyak juga para laki-laki yang awalnya sukses ya, secara sudut pandang keduniawian, kemudian karirnya, kemudian ketenarannya gitu ya, harta dan jabatan segala macam begitu memuncak. Namun ketika bersama dengan istri yang tidak tepat bagi dia, dia salah dalam memilih pasangan, maka hidupnya penuh dengan penderitaan. Dan menjelang akhir hayatnya seringkali kita temukan para suami yang menderita penyakit stroke ya. Artinya karena terlalu banyak beban stres, akhirnya bagian-bagian dari tubuhnya melemah yang kita kenal dengan penyakit stroke itu. Jadi begitu pula dengan para lelaki yang dulunya itu dia mungkin dari desa terisolir, kemudian terlihat dengan tampang yang bodoh, polos begitu ya, lugu sekali gitu. Kemudian tidak ada hebatnya gitu. Tapi ketika bersama dengan seorang perempuan yang tepat, yang hebat, akhirnya dia menjadi seorang suami yang hebat pula gitu. Melahirkan karya-karya yang sangat bermanfaat, produktif, dan sangat ditunggu kontribusinya oleh umat dan bangsa.
Jadi kehadiran pasangan itu sangat mempengaruhi mulai dari karir kita, dan yang paling penting di sini sebetulnya kebahagiaan. Bagi saya itu kebahagiaan. Rezeki sudah diatur oleh Allah, tidak akan berkurang walau 1 sen pun. Itu masalah rezeki. Ya, masalah rezeki. Tapi masalah kebahagiaan ini bisa hilang ketika kita bersama dengan orang yang tidak tepat. Jadi jangan main-main dalam memilih pasangan gitu. Jangan begitu tergoda, begitu mudah terkesima, begitu mudah takluk gitu ya, begitu mudah klepek-klepek gitu, hanya dengan omongan manis ya, janji-janji manis begitu, dengan wajah-wajah manis. Jangan, kita harus bijak, kita harus cerdas. Perempuan, jadilah perempuan yang cerdas. Jadi sebelum menikah itu kita harus memahami bagaimana menyiasati agar tidak ditimpa oleh cinta yang penuh dengan kepalsuan. Di awalnya manis, di awalnya indah sekali, seolah akan dengan bersamanya kita akan melayang, mengudara. Dunia milik sendiri. Dunia milik kita berdua saja. Berdua. Orang lain numpang. Numpang. Iya. Jadi begitu. Jadi bagaimana kita menyiasatinya? Yang pertama adalah faktor ad-dinnya. Faktor ini yang paling penting. Ad-dinul Islamnya bagaimana? Karena Nabi SAW sendiri sudah mewanti-wanti, dan sebetulnya ini sudah menjadi sebuah standar baku, paten, dan tidak boleh lagi diperdebatkan dan didiskusikan. Saya sebagai seorang praktisi yang banyak berbicara dalam hal ini, memang merasakan sekali faktor agama, ya kan? Nabi SAW mengatakan, maka nikahilah perempuan itu sebetulnya tidak hanya untuk perempuan, perempuan pun dalam memilih pasangan untuk laki-laki ini juga bisa dipakai. Maka nikahilah seseorang itu karena faktor pertama kecantikannya, kegantengannya, kemudian yang kedua hartanya, kemudian yang ketiga keturunannya, ya kan? Dia keturunan siapa gitu. Kemudian yang keempat adalah agamanya. Maka Nabi mengatakan fazafarta bidzatid-din taribat siyadaka. Agamanya dulu ya. Yang agamanya yang baik, yang bagus, maka engkau akan beruntung. Engkau akan menjadi pribadi yang beruntung. Kalau orang itu beruntung berarti dia nggak rugi. Benar. Ya kan? Dia nggak rugi. Hidupnya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, dengan kemuliaan-kemuliaan. Jadi agamanya lihat. Melihat agama, orang juga banyak pencitraan lewat agama. Pakai peci, pelek lagi. Kemana-mana pakai peci, gitu kan, pakai baju koko, gitu ya, baca salam. Ya. Jadi jangan sekilas dalam mengamati seseorang. Bahkan kalau boleh ya, cari saja laki-laki yang dulu yang kita kenal track recordnya dari kecil. Dari kecil kita udah tahu nih orangnya baik. Waktu SD aja udah azan, udah melengking suaranya di musola, gitu, ya kan? Dia rajin bantu orang tua itu, tapi dia memang ada kelemahan, jelas dia kan manusia. Jadi kita tahu track recordnya dari kecil, ya kan, sampai dia itu menyelesaikan pendidikan, punya pekerjaan dan segala macam, dia kerja di mana itu juga jelas, ya kan? Itu juga jelas. Jadi diperhatikan. Nah, kalau kita tidak bisa mengamati hal yang semacam itu, karena mungkin kita di gunung, dia di laut contohnya. Asam di gunung, garam di laut, ketemunya di Belanga. Kita ketemunya di kantor KUA contohnya, ya kan? Nah, gimana cara mengenalnya, kan berjauhan, tidak pernah kenal juga, ya kan? Maka kita harus melewati cara-cara yang sudah baku juga seperti ada dalam agama kita. Apa itu? Ya ikuti proses ta'aruf, ya kan? Ikuti proses ta'aruf. Saya kalau mau mengta'arufkan seorang laki-laki, ya kan, dengan dia juga punya nanti pendampingnya, ustazahnya contohnya, ya saya harus kenal dong yang akan saya bawa calon ini. Saya kenal yang pertama kampungnya di mana, orang tuanya macam apa, pekerjaannya apa, pendidikannya apa, dan segala macam. Ini anak ini cocok dengan ini. Kita ya jadi ini ya mak comblang syariah ya. Benar. Tapi kan niat kita baik ya, dan kita menemukan orang yang memang cocok gitu ya, orang yang pas gitu.
bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini sangat penting. Bisa jadi si lelaki tadi yang minta tolong ke saya, dia nggak paham tentang si perempuan, si gadis, ya kan? Tapi saya paham. Ini gadis ini baik. Ini gadis ini nih, rekomendasi dari ustazahnya contohnya atau dari gurunya. Nah, saya kalau ketika ditanya oleh si perempuan tuh bagus nggak usah bagus. Nah, ini nih, itu lebih aman, ya kan? Lebih safety bagi seseorang dalam memilih pasangannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa juga lewat pengamatan, lewat penelitian, lewat survei kecil-kecilan yang sangat serius. Ya, kenapa saya bilang sangat serius ya? Artinya jangan main-main dalam hal ini gitu. Kalau sekiranya kampungnya jauh di pesisir selatan sana, maka si perempuan perlu ngirim duta besar ke sana untuk survei ya. Kirim agen untuk survei di mana tinggalnya orang tua dan segala macam. Tidak bisa dalam waktu sehari 2 hari, seminggu, ya kan, butuh waktu yang panjang itu untuk sehingga betul-betul memahami siapa dia, ya kan. Nah, kemudian lihat juga temannya, dengan siapa dia bergaul, karena ini penting. Orang baik pastilah teman-temannya juga baik. Iya. Ya kan, lingkungannya pasti baik ya. Lingkungannya pasti baik, teman-temannya pasti baik gitu kan. Itu pasti. Nggak mungkin dia katanya saya orang baik. Ya kan, orang apa? Soleh gitu. Anak-anak masjid contohnya kan iya. Ada istilah sekarang itu anak masjid, pemuda ini masjid, bukan remaja masjid, anak masjid. Oh, artinya 5 waktu di masjid. Wah, keren ya. Tapi temannya penampilannya itu preman begitu ya, anak jalanan, kemudian sering bawa botol bir contohnya. Ya gitu ya, nggak percaya kan. Ini topeng ini. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian lihat juga karyanya. Kalau dia seorang guru, maka di mana dia mengajar? Ya kan, kapan perlu diam-diam minta tolong deh ke guru yang lain yang perempuan, coba dong disuting gimana cara ngomongnya dan segala macam gitu. Tanyakan, lebih lengkap itu lebih baik. Lebih lengkap itu lebih baik. Kemudian kesibukannya sehari-hari itu diperhatikan juga, bagaimana kesibukannya dan segala macam. Butuh proses yang panjang. Nah, ini tujuannya agar kita tidak kecolongan dalam menentukan pasangan. Merugi ya hidup bersama orang di mana kita memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dia, sementara dia nggak serius dengan kita. Bolehlah mungkin dulunya dia seorang yang tidak jelas gitu kan, tapi ini tetap berisiko. Saya selalu menyarankan kalau nyari itu yang baik lah, ya kan, yang baik dari awal. Nggak usah dia berproses bersama kita. Tidak ada yang menjamin dia akan berproses ke arah yang lebih baik, ya kan. Mending yang sudah jadi aja. Nggak pakai mulai dari nol gitu, nggak perlu ya Ustaz ya. Lebih baik dari awalnya udah bagus gitu ya. Iya. Nanti karena ganteng, percayalah mbak, walaupun saya ini preman, demimu saya berjanji saya akan tobat, saya akan menjadi seseorang bla 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 macam. Kalau saya tidak percaya. Buktikan dulu. Sementara untuk membuktikan butuh waktu. Benar sekali. Tidak bisa setahun 2 tahun. Untuk bisa menjadi seorang pemuda yang soleh, pemuda yang cerdas, yang berprestasi, pemuda yang baik ya, itu tidak bisa setahun 2 tahun. Bahkan untuk menghasilkan seorang anak yang hebat, Muhammad Fatih Al-Murad contohnya, itu yang punya mimpi itu adalah kakek buyutnya. Udah punya mimpi, bayangkan proses untuk menjadi seorang Muhammad Fatih Al-Murad itu bahkan dari kakek. Saya memimpikan punya cucu yang begini, terus dia berwasiat ke anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu pun mencari calon istri yang begitu selektif, ya kan, yang memiliki karakter kriteria yang hampir mendekati sempurna, bukan sembarangan perempuan. Ya kan, setelah lahir anak tadi itu pun diserahkan kepada seorang guru yang hebat di sana. Artinya
dari sisi waktunya sangat panjang, prosesnya sangat berliku, sehingga hasilnya betul-betul memuaskan. Contohnya, santan kelapa, bayangkan perjuangannya luar biasanya. Mulai dari dipanjat pohon kelapa oleh monyet contohnya atau orang, kemudian kelapa tadi itu dari tandannya ini, ya kan, dipilin ya. Bayangkan itu kalau kelapa tadi, buah kelapa itu bisa berteriak, sakitnya itu luar biasa, sakit. Setelah dipilin dia kesakitan, dijatuhkan ke bawah. Aduh. Nah, krisis yang kedua. Setelah dijatuhkan ke bawah apalagi? Kemudian dibuang kulitnya, ya kan? Nah, dikupas, ada yang pakai suhu atau pakai apa? Krisis yang ketiga. Setelah dibuang dan udah dibotakkan kan, dikuliti, kemudian dibelah lagi, proses yang keempat, ya kan? Nah, krisis yang keempat. Setelah itu diapakan lagi? Di apa namanya dikukur itu? Ya? Nah, dikukur lagi, krisis diparut yang kelima. Diparut, krisis yang kelima. Setelah itu dikasih air, diperas, krisis yang keenam, ya kan? Iya, benar. Nah, artinya begitu banyak proses yang rumit, yang berat yang dilewati untuk bisa menghasilkan seorang laki-laki yang hebat. Begitu pula untuk menghasilkan seorang gadis perempuan yang hebat. Perjuangan orang tuanya itu luar biasa. Makanya saya selalu menekankan itu kepada laki-laki yang suka KDRT. Kamu tahu enggak bagaimana beratnya perjuangan seorang ibu dan ayah untuk bisa anak gadisnya besar seperti sekarang ini, lalu mempercayakan kepada kamu sehingga kamu nikahi sampai saat ini. Beratnya itu seperti apa coba? Berat sekali. Dan itu tidak bisa dinilai dengan materi, dengan uang. Maka jangan coba-coba begitu mudah main tangan, bersuara keras, membentak, memarahi istri. Jangan. Dia itu keringat, mungkin darah ya. Iya, darah dari orang tuanya, keringat dari ayahnya. Itu perjuangannya luar biasa. Dan istri pun sering saya katakan, hormatilah suamimu. Kenapa? Untuk bisa menjadi seperti dia. Ibunya sering tidak tidur, mungkin tidak tidur bermalam-malam, bertarung antara hidup dan mati demi melahirkan dia, menyusui dia, dan segala macam, sehingga jadilah dia segagah sekarang. Makanya perlu laki-laki menyayangi istrinya, si istri menghormati suaminya. Kan indah banget seperti Benar itu. Sekali. Ada kolaborasi positif yang membuat kita bertumbuh ke arah yang diridhoi oleh Allah. Luar biasa ini pembahasannya. Kalau dikupas semuanya kayaknya nggak bakal cukup sejam ya Ustadz ya. Sebenarnya banyak tadi, ada faktor-faktor yang harus kita lihat ya, biar kita nggak terjebak di dalam cinta yang kepalsuan tadi ya, cinta palsu tadi, keluarga sih ya. Banyak faktor yang mungkin kalau kita kupas satu-satu bakal memakan waktu banyak juga. Mungkin di lain kesempatan bisa kita gali lebih dalam lagi, dan juga insya Allah kita akan berbincang lagi ini bersama Ustadz Ali di program Rumahku Surgaku di edisi Rabu pekan depan. Kita harus tuntaskan dulu ya Ustadz kebersamaan kita, dan mungkin di segmen terakhir ini singkat saja Ustadz, apa ini closing statement ataupun pesan yang bisa kita berikan untuk pendengar kita? Silahkan Ustadz. Iya, jadilah diri sendiri dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita tampil dengan diri kita yang selalu bertumbuh menjadi lebih baik. Buanglah topeng-topeng, buanglah janji-janji yang sekiranya tidak bisa kita penuhi, kita wujudkan. Jadilah orang yang jujur. Dengan kejujuran itu akan tumbuh trusting, kepercayaan dari banyak orang, terutama dari orang yang sangat penting dalam hidup kita, kekasih kita. Dengan trusting itulah komitmen akan selalu terbangun, kesetiaan akan selalu terjaga, sehingga indahnya kehidupan berumah tangga bisa dinikmati hingga ke jannahnya. Demikian ya.
Oke, luar biasa, singkat, padat, dan tepat ini ya. Buka dulu topengmu ya. Itu kayak lagu dong ya. Nah, Ustadz, terima kasih atas waktunya hari ini sudah memberikan kita motivasi dan inspirasi juga dalam program Rumahku Surgaku. Dan semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Keluarga SIP juga terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Radio SIP FM ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Saatnya Uci pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan program Rumahku Surgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia. Rumahku Surgaku, kerjasama Radio SIP FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Surgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio SIP FM.